Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak henti-hentinya dan tidak pernah merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antara nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah nikmat Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, dan Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan cara beragama yang lurus sesuai dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Al-Atiyah rahimahullah taala, atau disebut juga Imam Abu Aliyah, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui mana yang lebih besar di antara dua nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan aku seorang muslim, kemudian nikmat Allah tidak jadikan aku sebagai orang yang mengikuti sekte sesat dari kaum Khawarij. Dan nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beragama dengan cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum dan para generasi salafus saleh. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat seperti ini. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sudah jadikan kita sebagai seorang muslim mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti cara beragamanya generasi salafus saleh dahulunya. Dan kita berusaha untuk meniti dan menapaki jalan-jalan mereka dalam kita beragama ini. Maka sudah selayaknya kita menjaga hidayah tersebut dan juga terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali lanjutkan pelajaran kajian kita dari kitab Syarh Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan tentang masalah-masalah jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada masalah yang ke-62 pada malam hari ini dari 127 masalah yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Dan pada masalah yang ke-62 ini disebutkan oleh penulis qala mu'allif rahimahullah taala, istinfarul mulk diddu ahli al-haq, bahwa
Di antara sikap orang-orang jahiliyah tersebut adalah mereka yaitu memberikan pengaruh kepada para penguasa untuk melawan ahlul haq, untuk melawan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Jadi mereka ini dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, qaumuhum idza ghulibu bil hujjah. Dan ada sikap orang jahiliyah tersebut apabila mereka dikalahkan hujah mereka, faz'u ila syaqwa lil mulk, maka mereka pergi kepada pemerintah, kepada raja-raja, kepada penguasa dan mengadu kepada mereka. Kama qalu, sebagaimana orang-orang yang mengatakan, ini atadru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard, sebagaimana perkataan orang-orang yang mengadu kepada Firaun. Apa kata mereka? Apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi ini? Maka ini di antara sifat orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang berada di atas kerusakan, orang-orang yang berada di atas kesesatan, dan juga termasuk mereka yaitu adalah ahlul bidah sampai saat ini. Apabila mereka tidak mampu untuk mengalahkan hujjah orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka mereka pergi kepada raja, pergi kepada penguasa dan memberikan pengaruh kepada penguasa dan pemerintah tersebut untuk menyatakan bahwa ini orang-orang yang berada di atas jalan fulan bersama si fulan, orang yang berada padahal dia berada di atas kebenaran, itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, itu sifat mereka dari dahulu, karena ini diwarisi dari orang-orang jahiliyah dari dahulunya, sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, menyampaikan tauhid kepada kaumnya, lalu datanglah orang-orang yang mereka menyelisihi dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka pergi kepada Firaun dan mengadukan kepada Firaun. Kemudian mengadu domba penguasa dengan orang-orang yang berdakwah, yaitu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia katakan, apakah engkau biarkan wahai Firaun, Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi ini? Padahal mereka yang berbuat kerusakan. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam, beliau berdakwah, menjalankan agama dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk membuat kebaikan di muka bumi ini, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang ahlul batil, orang-orang yang mereka berada di atas kesesatan, yang hati mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengadu kepada rajanya, kepada penguasanya, pada pemerintahnya, dan mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Dan kita lihat sekarang, ya, ahlul bidah, mereka tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan ahlus sunnah dengan dalil dan hujjah, dan tidak akan pernah. Maka oleh sebab itu belum pernah ada dalam sejarah Islam ahlus sunnah wal jamaah dan generasi salafus salih dan mereka yaitu kalah dalam berdiskusi dan berdialog membukakan hujjah dengan para ahlul bidah. Belum pernah ada sejarahnya. Maka oleh sebab itu kebiasaan ahlul bidah, ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengalahkan orang-orang yang berada di atas kebenaran ahlus sunnah, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, dengan hujah-hujah mereka, maka mereka satu-satunya cara untuk membungkam dakwah yang hak adalah untuk mengadu domba dengan pemerintah. Kemudian orang-orang yang berada dalam kesesatan ini masuk kepada pemerintah, kemudian mereka mengadu dan membuat provokasi bahwa dakwah ini adalah dakwah yang sesat, bahwa dakwah ini adalah dakwah yang teroris, bahwa dakwah ini adalah dakwahnya Wahabi yang haus darah. Cuma itu bisa mereka, karena mereka tidak mampu berhadapan-hadapan langsung dengan Ahlus Sunnah.
Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hujjah. Kalau mereka memiliki hujjah yang kuat, yang berada di atas dalil, maka tentu kita akan sampaikan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini mana buktinya? Mana dalilnya kalau kamu orang-orang yang benar? Kita sampaikan kepada mereka, mana dalilnya? Kalau dia benar kita ikuti, kalau salah maka tidak ada mengikuti sesuatu yang salah. Maka kita sampaikan kepada mereka. Dan mereka yang berbuat kerusakan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya adalah orang-orang yang mereka merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kesyirikan yang mereka buat atau dengan bid'ah yang mereka cetuskan atau mereka lestarikan, lalu mereka sandarkan itu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in takhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun penguasa yang sangat kejam, penguasa yang sangat bengis, dan manusia yang sangat sombong dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Belum ada raja-raja di dunia ini sampai sekarang dia berani mengucapkan kata seperti ini. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Mana? Tidak ada raja-raja di dunia saat ini, ya, zaman ini yang berani mengatakan seperti itu. Fir'aun sudah mengatakannya. Maka Fir'aun ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mendengarkan itu? Ya, disebabkan aduan, hasutan dari orang-orang yang membenci dakwah Nabi Musa, membenci dakwah tauhid kepada Fir'aun. Maka mereka mengaku kepada Fir'aun, dan Fir'aun katakan kepada Nabi Musa, kalau sekiranya engkau mengambil atau menjadikan selainku itu Tuhan, maka aku akan penjarakan engkau, wahai Musa. Ya, Fir'aun mengaku Tuhan. Kalau kau jadikan ada selainku ini Tuhan bagimu, sesembahan bagimu, maka aku akan jadikan engkau orang yang terpenjara. Maka oleh sebab itu, kenapa? Hanya sebatas itu yang bisa mereka lakukan, karena hujah mereka tidak ada. Bukti dan dalil-dalil yang mereka kemukakan untuk melawan al-haq tidak akan mungkin bisa. Dan apa yang mereka bangun dari hujah-hujahnya itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Hujahnya sangat lemah sekali. Maka daripada itu ahlul batil dari dulu sampai sekarang pekerjaannya seperti itu. Ketika tidak mampu melawan dakwah yang hak ini dengan hujah, dan hujah mereka dikalahkan oleh para ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, maka mereka mendekat ke penguasa, mereka menjilat ke penguasa, kemudian dikatakan, oh itu kalau berkembang di negara kita, itu negara kita bisa hancur, negara kita bisa ya, berlumuran darah, bisa perang. Jadi yang dilakukan mereka kepada penguasa, kepada pemerintah, padahal bertolak belakang sekali apa yang mereka sampaikan itu dengan hakikat dakwah yang dibawa. Dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, mengajak orang untuk taat kepada pemimpin. Karena itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah, wa la ta'ammar 'alaikum 'abdul habasyi." Aku ingatkan kepada kalian, wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada pemimpin dan dengar mereka, walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia sekarang. Walaupun seorang budak hukum asalnya tidak bisa dan tidak boleh jadi pemimpin, tapi kalau dia mencapai tampuk pemimpinan budak tersebut, maka wajib ditaati. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak orang untuk taat kepada penguasa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan
Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah dan kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin di antara kalian. Masuk pemerintah. Itu hakikat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Ini beda dakwah Ahlussunnah, beda dakwah Salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Kita tidak pernah memprovokasi orang untuk melawan kepada pemerintah, mengajak orang untuk memberontak, mengajak orang untuk demo, turun di jalan-jalan, tidak ada. Karena kita meyakini itu bahwa itu menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, ini wasmi' wa'ti' walau daraba dhahrak walau akhadha malan. Dengar dan taat walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Memang berat konsekuensinya. Yang berdiri di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Dan ini pula terjadi kepada kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan kita kenal bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau hidup di zaman kekhalifahan yang mana khalifah ketika itu terpengaruh dengan akidahnya orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah ini adalah orang-orang yang menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkembang pemikiran tersebut dibawa oleh Jahab bin Safwan yang dia gurunya sebelum itu yang mencetuskan pemikiran Ja'd bin Dirham. Yang akidah itu menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena mereka itu dekat dengan pemerintahan, kemudian dia melihat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bersatu, kemudian mereka berada di atas akidah yang benar, maka oleh sebab itu, Ahlul Bidah di zaman itu sangat sedikit sekali. Maka kita tidak pernah temukan tulisan khusus imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i itu membahas permasalahan akidah secara khusus. Tidak ada. Kecuali ada kitab yang disebutkan kepada Imam Abu Hanifah namanya Fiqhul Akbar. Itu Fiqhul Akbar itu menjelaskan tentang akidah kata sebagian para ulama. Hanya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau menulis buku tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlul Bidah sudah tersebar ketika itu di Baghdad. Itu pemikiran-pemikiran Jahmiyah sudah muncul dan masuk kepada pemerintah, sehingga orang-orang yang dia berpikiran berakidah Jahmiyah tersebut duduk bersama penguasa dan mempengaruhi penguasa ketika itu. Kemudian dikatakan, kalau tidak ada orang yang meyakini bahwa Al-Quran ini makhluk, kemudian tidak meyakini akidah ini, nanti akan habis hilang akidah kita, kata orang-orang yang membawa kesesatan ini. Maka penguasa pun memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk tanpa terkecuali semuanya. Maka ketika itu terjadi fitnahnya khalqul Quran, yang kita kenal dengan fitnah khalqul Quran, fitnah ketika Al-Quran ini dipahami dan diyakini itu adalah makhluk, padahal bukan, karena dia adalah kalamullah, yang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika zaman itu terjadi di Baghdad ketika itu pergolakan dalam masalah ini, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal yang kokoh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dipenjara. Siapa yang melawan dan dipenjara. Dan ini terjadi di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ketika mereka tidak mampu mengalahkan Imam Ahmad bin Hanbal dengan hujjah mereka, maka mereka datang ke penguasa, kemudian memprovokasi penguasa untuk memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka oleh sebab ini kelakuan yang Ahlul Bidah dari zaman ke zaman sampai hari ini, mereka mempengaruhi, padahal mereka tidak tahu hakikat dakwah sunnah, tidak tahu mereka hakikat dakwah salafi. Lalu mereka kata, ini dakwah teroris, yang berjenggot, celana cingkrang, kumpul-kumpul di masjid, bahasanya kitab, apalagi kalau dibaca kitab Syekhnya Muhammad bin Abdul Wahab, ini teroris ini. Lalu penguasa kalau dia
paham, ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Maka oleh sebab itu kita sampai bahwa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, dia adalah dakwah yang mengajak kepada ketaatan kepada pemerintah, dan tidak ada dakwah yang memerangi pemikiran-pemikiran teroris, pemikiran-pemikiran yang itu adalah pemikiran radikal, kecuali dakwah salafiyah secara terang-terangan. Tidak ada dakwah lagi. Coba saya tanya, sebutlah kelompok apa saja yang mereka menisbatkan dalam Islam. Adakah mereka yang memerangi kemudian dengan terang-terangan bahwa mereka memerangi pemikiran khawarij, pemikiran takfir, pemikiran yang disebut dengan radikal tersebut, kecuali dakwah salafiyah. Maka oleh sebab itu kita sampaikan kepada mereka hakikat dakwah itu seperti ini. Maka ahlul bidah ketika mereka tidak senang, mulailah mereka mendekat, menjilat kepada penguasa, kemudian masuk ke dalam kekuasaan dan pemerintahan dan membuat makar di sana terhadap dakwah sana. Ini terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Terjadi sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, disiksa di dalam penjara. Para ulama ada yang pergi. Itu pula yang menyebabkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau hijrah ke Mesir. Beliau hijrah ke Mesir. Salah satu sebab itu sebabnya pemikiran Jahmiyah yang didukung oleh pemerintah. Kemudian pindah beliau ke Mesir. Di situ pula keluar Qaulul Jadid, pendapat-pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i yang merevisi pendapat lama beliau. Disebut dengan Qaulul Qadim. Maka di sini kita mengetahui bahwa seperti itu kelakuan mereka dari dahulu sampai sekarang. Maka kewajiban bagi kita ini adalah untuk menjelaskan kepada orang hakikat dakwah tersebut, sehingga mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran. Dan dari sikap-sikap orang-orang jahiliyah ini, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka perbuat, dari tahrif, dari perbuatan provokasi, dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kita sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kisah mereka ahlul batil ini. Mereka sampai kepada penguasa, kemudian mereka memberikan masukan-masukan yang salah kepada penguasa, kepada pemerintah, sehingga mereka memerangi kebenaran. Maka oleh sebab itu, bagaimanapun mereka memerangi kebenaran itu, mereka tidak akan bisa. Tidak akan bisa memerangi kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang hak. Kalau sesuatu yang hak tersebut, maka jika dia datang, kebatilan juga akan pergi. Sebagaimana kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir Fir'aun, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun." Ketika sudah datang kebenaran, maka batal seluruh apa yang mereka lakukan. Karena tidak ada hujah mereka. Tidak ada hujah bagi mereka. Fahuliku hunalika wa anqalabu sagirin. Maka mereka binasa, kemudian mereka di sana itu wanqalabu sagirin, mereka menjadi orang-orang yang terhina. Disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak memiliki hujah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alqiyas sahamatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Lihat, ketika datang kebenaran dilihat oleh orang-orang ahlul batil tersebut, para tukang sihir, maka tukang sihir itu pun sujud. Kemudian mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Ketika mereka melihat kebenaran, maka oleh sebab itu bagaimanapun datangnya kebatilan-kebatilan itu untuk menghalangi yang namanya kebenaran, maka kebenaran itu akan tetap ada, tetap akan muncul. Dia tidak akan pernah hilang, dia tidak akan pernah kalah kebenaran tersebut. Hanya saja
dengan beradu argumentasi, kemudian berdialog, maka mulailah muncul celaan-celaan, mulailah muncul provokasi-provokasi, mulailah mengadu domba pemerintah dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Nah, ini perbuatan mereka dari dulu sampai sekarang seperti ini. Sehingga jika ada orang yang termakan oleh isu ataupun terpengaruh dengan apa-apa yang disampaikan oleh ahlul batil tadi, kemudian menganggap ahlus sunnah wal jamaah orang yang berada di atas dakwah salafiyah tersebut, yaitu dakwah yang merusak, dakwah yang memecah belah, dakwah yang jumhur kata mereka, dakwah yang mutasyaddid, dakwah yang keras. Padahal hati mereka yang keras, bukan dakwahnya. Hati mereka keras karena sudah membantu lama tidak dapat kesilaman hidayah. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, karena mereka jauh dari ilmu. Bukan dakwahnya yang keras, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan Sunnah Nabi SAW, kita bacakan aqwalul ulama, kita sampaikan pendapat dari imam mazhab, lalu mereka katakan, oh, kali keras dakwah ini kata mereka, yang mutasyaddid. Ini bukan dakwahnya yang keras, tapi hatinya yang keras. Selembut apapun kebenaran itu disampaikan, kalau hati itu sudah mengeras, selembut apapun itu juga dianggap keras, dianggap keras oleh orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Walaupun orang yang pengennya lembut, dia tidak teriak-teriak, tapi kalau hati itu memang keras, tidak mau menerima kebenaran, maka selembut apapun kebenaran itu disampaikan, maka juga akan keras rasanya. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyelisih cara beragamanya orang-orang jahiliyah ini, dan mewanti-wanti kita dari perangai dan sikap-sikap orang jahiliyah. Ketika mereka kalah dalam berhujjah, ketika mereka tidak mampu membatalkan yaitu kebenaran tersebut dengan kata-kata mereka, dengan kemampuan mereka, dengan alasan-alasan argumentasi mereka, maka mereka mulai datang mengadu pada penguasa, pada pemerintah, kemudian mempengaruhi orang-orang yang ada di sana untuk melawan, menghambat, menghalangi dakwah yang hak tersebut. Dan ini sudah banyak kenyataannya dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada sekarang kejadian seperti itu, dulu juga sudah pernah terjadi. Allah Subhanahu wa taala juga sudah ingatkan kita dari hal-hal seperti ini. Maka oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengerti bagaimana caranya taat kepada pemerintah. Mereka tidak menjilat kepada pemerintah, dan juga tidak kita kita tidak menyalahkan pemerintah 100% dan juga tidak membenarkan mereka 100% juga. Kita baina ifrat wa tafrid. Kita berada di tengah. Kita tidak menjilat pada pemerintah, dan kita juga tidak membenarkan seluruh apa yang mereka lakukan. Kalau ada kesalahan, kita ingatkan. Inilah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bagaimana cara mengingatkan yang namanya pemerintah? Di sinilah kita butuh belajar fikih dakwah. Maka disebutkan usul dakwah, ila Allah. Ini ada manhaj salaf, ada dasar-dasar dakwah kita ini di atas manhaj salafi. Berdakwah kepada pemerintah nggak bisa berdakwah sama seperti orang berdakwah kepada rakyat biasa. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan anzilun nas manazilahu. Dudukan orang tersebut sesuai dengan kedudukannya. Berbicara kita kepada mungkin bapak yang hadir sebagiannya dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, kemudian juga dengan usia seperti ini, tidak bisa menyampaikan dakwah itu sama seperti kita menyampaikan dakwah kepada murid-murid kita yang ada di kelas. Harus ada fikihnya juga. Jadi nggak sama. Menyampaikan dakwah kepada orang Islam dengan orang kafir itu juga ada bedanya. Ada caranya. Berdakwah
caranya kalau pemerintah yang melakukan kesalahan? Apakah kita caranya dengan turun ke jalan, ya, atau membaca keburukan-keburukan mereka di atas mimbar, memprovokasi orang untuk melawan kepada pemerintah? Tidak. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan caranya. Fayakhlu biyadihi, ambil tangannya berdua dengannya. Kemudian sampaikan. Kalau dia terima, engkau sudah ya, maka itu sudah kebaikan bagimu. Dan kalau dia juga tidak terima, engkau sudah melepaskan tanggung jawab untuk menyampaikan. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita yaitu tidak boleh melepaskan ketaatan kepada pemerintah walaupun sejengkal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man faraqal jamaah, ya, barang siapa yang mereka berpisah dari jamaah, maksudnya jamaah di sini jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin. Ya, maka di akhir hadis beliau katakan famata mitatan jahiliyah, maka dia mati di antara salah satu cabangnya mati jahiliyah, bukan mati kafir, tapi salah satu cabang matinya orang jahiliyah karena mereka menjadi pemimpin. Bukan berarti mati kafir, tidak. Tapi mereka mati di atas cabangnya kematian orang jahiliyah, yaitu bagaimana orang jahiliyah itu mereka ya, menyelisih pemimpin mereka, merontak kepada pemerintah yang sah di antara mereka. Dan ini tidak boleh dilakukan. Ya, sebagaimana kejadiannya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij berdebat dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada satu pun yang menang dan tidak ada satu pun yang bisa membantah hujah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lebih dari 600 orang Khawarij itu satu pun tidak ada yang bantah. Taubat mereka ketika didakwahi oleh Abdullah bin Abbas, taubat 400, sekitar beberapa orang, mungkin 200 atau 400-an orang, ya. Kemudian selebihnya tidak mau taubat, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di perang Nahrawan. Kemudian dari situ lari dan beberapa yaitu golongan-golongan mereka. Dan pemikiran orang Khawarij itu tidak berhenti dengan diperanginya orang-orang terdahulu dari mereka, tapi sampai sekarang masih muncul. Kalau sekarang ada orang bawa bom ke masjid, dia ke masjid, ya, kita dengar ada beberapa kejadian. Maka dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib juga dibunuh di masjid mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abdurrahman bin Murjan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Yahudi saat sholat subuh. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abdurrahman bin Murjan juga ketika sholat. Maka oleh sebab itu kerusakan dahulu sudah ada. Dan hari ini pun bermunculan pemikiran-pemikiran seperti itu, pemikiran orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan golongan selain dari golongan mereka, ya, dengan kafir yang serampangan, tanpa ada dalil, tanpa ada hujah. Lalu mereka katakan, ya, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, kata mereka. Padahal bukan penafsirannya seperti itu. Kafir di situ atau bukan kafir keluar dari Islam. Abdullah bin Abbas mengatakan yaitu bahwa kafir di situ adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kecuali nanti ada beberapa faktor yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, itu ada perinciannya dan tidak serampangan. Maka orang-orang Khawarij yang memiliki pemikiran takfiri seperti itu mudah dan gampang mengkafirkan orang lain selain kelompok mereka. Maka mereka kata, orang ini kafir. Kalau tidak berbaikat dengan saya, dengan pemimpin saya, dengan ketua kelompok saya, ini kafir. Kalau tidak
ikut kelompok saya kafir. Seperti itu. Dan dakwah salafiyah bukan dakwah yang seperti itu. Ya, karena soal kafir mengkafirkan itu adalah perkara yang sangat berat, perkara yang sangat berat sekali. Karena siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir kemudian tidak terbukti, ya, maka kembali dia yang kafir. Kembali kekafiran itu kepada dia, ini tak sembarangan itu. Itu masalah yang sangat berbahaya. Masalah kafir mengkafirkan. Kalau sebab itu tidak boleh kita mencabut ketaatan kepada penguasa yang sah. Maka orang-orang jahiliyah dahulunya mereka, ya, untuk membungkam kebenaran, untuk menghentikan kebenaran itu mereka melawan, ya, kebenaran dengan cara apa? Dengan cara membenturkan antara penguasa dengan orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Jadi, ikhwani a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Seperti ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan asy-syahidu min hadha, ya, annahum talabu minhu al-luju' ila al-quwwa washtaqu ila fir'aun liyaqhara al-haqq wa hadha al-iman wa hadha al-fiqh wa ashbahum fi kulli zamanin wa makan. Setelah menceritakan bagaimana tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang diadukan kepada Fir'aun, ya, oleh para pengikut kesesatan itu, sebagaimana Allah katakan, ceritakan perbuatan perkataan mereka, tadar Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatan. Apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan engkau tinggalkan dan meninggalkanmu serta Tuhanmu, sesembahanmu? Qal sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ketika mendengar pengaduan-pengaduan seperti itu, maka Fir'aun yang dia menguasa pemerintah, ya, lalu dia mengatakan apa? Akan kami bunuh, ya, anak-anak mereka, dan akan kami jadikan wanita-wanita mereka itu janda. Wa inna fawqahum qahirun, dan sungguh kami adalah orang yang memaksa di atas mereka. Kami menguasai mereka. Kata Fir'aun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Lalu apa kata Musa, ya, ketika mendengarkan itu, yakni berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Kalian mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Karena bumi ini milik Allah dan akan diwariskan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan sungguh, ya, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi Musa ketika terjadi seperti itu, ya, digencet dan diperangi serta dijadikan musuh oleh penguasa ketika itu, maka Nabi Musa tetap apa? Ista'inu billah, ya, mohon pertolongan kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Mohon pertolongan kepada Allah dan kita bersabar. Diperintahkan kita untuk bersabar. Wasbiru, bersabarlah kalian. Bersabar kita atas perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Perbuatan-perbuatan penguasa yang mungkin penguasa itu zalim, maka kita bersabar atas itu semuanya. Kenapa? Karena bumi ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Bukan milik raja fulan, bukan milik presiden fulan, bukan milik penguasa fulan. Ya. Bumi ini milik Allah. Allah akan wariskan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala berikan akibat yang baik, kesudahan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi bumi ini milik Allah. Allah akan wariskan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kan oleh sebab itu, ya, mereka orang-orang yang sesat, orang-orang yang mereka tidak mampu melawan kebenaran dengan hujjah mereka, maka mereka meminta kepada penguasa kekuatan, mereka minta bantuan, minta dukungan, sokongan untuk melawan kebenaran. Tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hamba-hambanya.
Dan ini akan terjadi dari zaman ke zaman dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita adalah untuk tetap berpegang dengan kebenaran tersebut. Berpegang dengan kebenaran, istiqamah di atas al-haq. Karena kalau kita baca kisah para ulama, sebagaimana kisahnya juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disiksa di penjara, kemudian berganti pemimpin berikutnya, tetap bersabar. Kalau sekiranya Imam Ahmad bin Hanbal ingin memprovokasi orang, ingin mengajak rakyat ketika itu untuk memberontak kepada penguasa, bisa. Kenapa? Karena beliau imam, dihargai, pemilik mazhab, pengaruhnya sangat luar biasa, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau tidak mau melakukan. Dan ditanyakan kepada beliau, Imam Ahmad bin Hanbal ini, kepada beliau oleh salah seorang, kenapa kau tidak ajak saja manusia itu untuk memberontak kepada penguasa saat ini, kemudian mereka berperang sehingga mungkin mereka gagal, akan biarkan terbebas Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, ad-dima, darah. Ini harus diperhatikan. Ini tidak sembarangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengeluarkan fatwa. Tidak seperti orang yang bersemangat berfatwa perang, jihad. Orang pergi ke lari. Ini kan musibah. Jadi oleh sebab itu kita harus ingat, tetap mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas apapun cobaan, ujian, walaupun itu datang dari penguasa yang zalim sekalipun, bagi kita tetap bersabar dan kita berusaha mengambil pelajaran dari kisahnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yang mana beliau tetap bersabar, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak orang untuk memberontak kepada penguasa, tidak memprovokasi orang sedikit pun untuk berontak kepada penguasa, walaupun beliau mampu untuk melakukannya. Dan ini yang tidak dipahami oleh para ahli bidah. Dan mereka katakan, Salafiyah ini kalau diajak debat nggak mau, kalau diajak diskusi lari dan segala macam. Dan mereka tahu, padahal kita perhatikan maslahat. Apa yang mau dimasalahkan kalau dia diskusi ilmiah dan sebagainya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau yang hasilnya itu adalah pertumpahan darah, kemudian ini akan menambah kemudaratan, itu apa? Maka oleh sebab itu kita juga harus berpikir dengan baik. Allah Taala alam bisawab. Sudah bersisa. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami menyampaikan kepada jamaah semuanya, dan akhirnya